Dua kata lucu. Oknum ormas. Sekedar fun fact aja, lu tau gak sih kalau misal lu search kata oknum ormas di Google, ya, maka bakal menghasilkan hampir setiap hari itu kabar ataupun berita yang ngebahas tentang kelakuan-kelakuan dari oknum ormas yang meresahkan masyarakat. Dan di video ngopi kesempatan kayak ini, gue bakal mendirikan diri gue untuk ngebahas tentang kelakuan-kelakuan oknum ormas yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Berita pertama ini datang dari daerah Sumatera Utara, di mana ini udah banyak banget dibahas sama orang-orang di berbagai macam media sosial dan bahkan udah sampai di Detik gitu ya. Ada kabar katanya muncul anggota ormas yang mau bakar warung di Deli Serdang. Ini cuma gara-gara nggak dikasih uang setoran. Terus kemudian polisi udah buru pelaku. Ya karena gue buatnya ini di tanggal 15 April, sementara beritanya ini muncul tanggal 14 April, udah ada kabar kelanjutannya dari Lambe Turah. Lo bisa ngeliat ada salah satu video yang memperlihatkan kalau misalkan oknumnya udah diciduk sama pihak kepolisian. Tapi kita bakal bahas sama-sama terkait detail dari ceritanya kayak gimana. Berita kedua itu datang dari Kompas, ya, di mana katanya ada penjual es campur di Kudus yang diperas ormas sampai 30 juta gara-gara ya aksi pemalakannya itu diviralkan. Jadi nggak selamanya ketika lu ngerekam ya tindak kriminalitas ya berupa premanisme dan segala macam, lu bakal tetap aman. Belum tentu juga ya. Meskipun lu emang benar, tapi kita nggak tahu bagaimana jalannya ketidakadilan di dunia ini gitu loh. Kita bakal baca bareng-bareng lewat berita Kompas. Dan yang terakhir, ini yang paling ngejengkelin ya buat gue. Jadi lu tau gak sih di Kalimantan Timur gitu ya bakal ada demo di tanggal 21 April. Terus kemudian tiba-tiba bocor ya, muncul surat edaran dari pihak sana gitu, dari pihak pemerintah daerah gitu yang bilang kalau misalkan bakal ada silaturahmi di hari yang sama yang ditujukan kepada organisasi masyarakat. Ya, beritanya udah banyak banget, salah satu dari Kaltim Today dengan judul ratusan ormas dipanggil jelang demo di kantor gubernur, Kesbangpol Kaltim bantah soal pengkondisian. Ini berita kayak meskipun klarifikasi dari pihak pemerintah daerah, tetap aja kayak seakan-akan menormalisasi gitu kalau misalkan kehadiran ormas itu ya dibiarkan begitu saja, biar sengaja itu yang punya kuasa bisa dapat backingan gitu loh. Well, kita bakal bahas bareng di video ngopi kesempatan kayak ini terkait adanya hal-hal yang berbau ormas. Semoga ini bisa jadi evaluasi gitu ya, yang punya ormas sendiri gitu untuk bisa tetap setia bersama masyarakat, nggak yang sama-sama merugikan gitu loh. Soalnya udah banyak banget berita-berita yang emang ngebuat orang-orang tuh udah pada ilfeel sama kata organisasi masyarakat sendiri gitu. Masih banyak gue yakin ormas-ormas yang bagus gitu, tapi ya karena mungkin baru-baru ini banyak banget berita-berita yang justru menjengkelkan gitu ya terkait ormas. Jadi orang-orang tuh udah pada mulai ilfeel dan juga mengeneralisir kalau misalkan semua ormas itu sama aja, nggak ada manfaatnya sama sekali. Kita bakal bahas bareng-bareng, jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolan personal Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Pertama kali gue tahu berita terkait adanya oknum ormas yang nyaris bakar warung itu dari Lambe Turah. Terus kemudian gue cari beritanya, alhamdulillah udah diberitain juga di Detik News. Otomatis yang mungkin kredibilitasnya sedikit bisa diakuin. Lo bisa lihat bagaimana aksi dia pertama kali ketika pengen bakar warung. Indis ekonomi. Ya, dalam kondisi yang tidak menentu seperti ini, orang-orang sedang berusaha untuk bisa bertahan hidup gitu ya. Ada aja men, sorry gue harus ngomong pakai kata ini, benalu yang justru malahan merugikan orang lain yang sama-sama tuh sedang susah juga gitu loh. Ngapain coba? Kalau misalnya emang nggak punya kerjaan ya cari kerja yang bener gitu loh. Kan bisa jadi mitra ya. Yang keselnya itu kalau misalkan lu pernah ada dalam kondisi seperti ini gitu ya, mau lu dagangan itu laris manis atau kagak sama sekali, uang itu pasti bakal tetap aja ditagih gitu loh, uang palakannya. Mau itu lo lagi rugi atau mau itu lagi untung gitu loh. Itu yang sedihnya ya. Kayak kita nggak dikasih keringanan kalau misalnya pada akhirnya warung kita tuh lagi rugi gitu loh. Dan ini mungkin yang sedang terjadi sama bapak yang punya warung gitu ya. Mungkin nggak mau ngasih gara-gara emang dagangan lagi nggak banyak gitu. Soalnya kan orang-orang juga mungkin belinya nggak cuma di warung gitu sekarang. Udah pada di supermarket, ya nggak sih? Untung bapaknya punya CCTV loh. Lu lihat gimana respon orang di kolom komentar. Citra bilang masyarakat terus was-was dan gak tenang jika ormas masih terus dipelihara sama negara. Rizkoy bilang kerja bang, keadaan lagi sulit begini. Smart Pak Lisio, zaman bapak napa preman makin banyak. Mas Ray bilang kabari kalau sudah jadi tikus kesiram air di Polres.
Well, ini beritanya diberitakan secara resmi sama Detik News. Kita bisa tahu informasi lebih dalam lagi. Di mana ini viral di media sosial, seorang pria berlagak preman diduga anggota ormas di Deli Serdang, diduga ya, Sumatera Utara atau Sumut, hendak membakar warung warga Gegara. Tak diberi uang setoran 250.000. Polisi pun kini memburu pria dalam video tersebut. Dalam video yang beredar, tampak dua pria datang ke warung korban dan langsung menyemprotkan cairan dari botol sambil mengatakan akan membakar warung korban. Ini, men, kita udah bayar pajak PBB gitu ya, mungkin pajak usaha juga gitu, tapi pada akhirnya tiba-tiba ada oknum lain yang datang terus narikin duit. Rasanya sedih banget gitu, kayak kehadiran negara nggak ada untuk melindungi orang-orang yang sedang berusaha untuk tetap hidup gitu ya nggak sih? Setelah menyemprotkan cairan diduga bensin tersebut, pria itu lalu hendak menyalakan korek api yang tergantung di warung tersebut. Namun pria lainnya yang bersama terduga pelaku berupaya menghentikan aksi pelaku. Dalam video tersebut dinarasikan pelaku sebagai anggota ormas. Ia disebut melakukan pungutan liar bermodus uang setoran sebesar 250.000 kepada pemilik warung. Uang itu disebut merupakan setoran selama 5 bulan, namun pemilik warung tidak mau menuruti permintaan pelaku. Kapolsek Sunggal Kompol Yunus Tarigan membenarkan peristiwa dalam video yang viral tersebut. Ia mengatakan peristiwa itu terjadi di warung korban bernama Ibrahim di Jalan Medan, Binjai, Simpang Payageli, Kecamatan Sunggal di hari Minggu, ya, tanggal 12 April. Piket opsional telah mendatangi kedai grosir Pak Ibrahim dan benar ada kejadian tersebut, kata Yunus dilansir dari Detik Sumut. Pihaknya pun kini menyelidiki kejadian itu dan tengah memburu Bang Jago dalam video. Untuk terduga pelaku masih dalam pencarian tugas. Well, lucky for us, di tanggal 15 April akhirnya kita udah dapat kabar kelanjutan ya lewat Lambitura kalau misalkan pelaku udah diamankan. Caption judulnya, pria yang ancam bakar warung saat minta setoran di Deli Serdang diamankan polisi. Dan lu bisa lihat bagaimana ekspresi terakhir yang akhirnya dijemput paksa sama pihak kepolisian. Ini video dari Polsek Sunggal ya. Polisi itu bakal gampang banget anjir langsung nyari tahu orang kalau misalnya udah dapet CCTV ya. Makanya kemarin-kemarin tuh waktu kita ngomongin soal Mas Andre Yunus gitu ya yang disiram air keras terus habis itu orang-orang tuh masih pada belum tahu siapa pelakunya gitu ya. Aneh justru gitu ya gak sih? Gue yakin pihak kepolisian tuh canggih juga gitu buat nyari tahu siapa orang yang emang menjadi pelaku dalam rekaman CCTV gitu. Tapi untuk hal-hal tertentu kadang susah juga gitu kan. Gue mikir kayak what is happening? Ya akhirnya senyum-senyum juga ya guys. Ya sudah dijemput. Ya jelas pihak keluarganya langsung pada nahan gitu ya, jangan pada kayak gitu. Ya meskipun pada nggak tahu kalau misalkan si bapaknya sudah melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Oke, senyumnya langsung hilang tiba-tiba setelah dia tahu yang ngejemput itu polisi. Ya, tapi ada bapak pakai baju oranye bilang kayak, "Oh, ini jangan asal jemput nih, ini preman ya." Nggak tahu kalau misalnya ditangkep itu justru preman juga. Ironis ya. Tapi menurut gue wajar-wajar aja sih bapak oranye itu bilang kayak ini harusnya dikasih tahu dulu gitu kalau misalkan yang ngejemput emang pihak kepolisian, tapi mungkin emang pihak kepolisian itu bukan yang pihak kepolisian yang ngejemput resmi gitu, tapi intel yang tidak bisa asal dikasih identitasnya sendiri gitu. Cuman gua nggak tahu gimana prosedur kalau misalnya pada akhirnya ditangkap seperti ini ya. Bapak polisi langsung ngamuk kayak, ya udah lu ikut aja dah. lah, bapak orangnya langsung kayak, lah ngapain gak ikut lah? Disuruh ikut nggak mau. Lah ikut kemana? Ya bapaknya nggak tahu itu. Ini tas saya tunjukkan. Ini tas saya tunjukkan. Jangan berani marah. Apa? Enggak tunjukkan ini. Damn, finally man. Dapat foto buku tahunan. Ya semoga bisa adil ya dalam pihak kepolisian menentukan hukumannya kayak gimana. Ya oke. Jadi masalah satu udah kelar. Tapi sebenarnya masalah itu nggak cuma itu doang.
Masalah ormas dan juga premanisme ini sebenarnya udah banyak, nggak cuma di satu daerah doang, tapi juga di daerah-daerah lain. Kayaknya datang di daerah Kudus gitu ya. Gimana ini muncul dari Kompas pertama kali beritanya dari Facebook. Ada penjual es campur di Kudus diperas ormas 30 juta usai aksi pemalakan pelaku diviralkan. Bisa sendiri beritanya dari sini, kita bakal baca detailnya kayak gimana ya. Seorang pedagang es campur keliling di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menjadi korban dugaan pemerasan oleh oknum anggota organisasi masyarakat dengan nilai mencapai 30 juta ya. Korban diketahui bernama Muhammad Anan Adianto, umur 20 tahun. Umur masih 20 tahun, anjir sumpah 10 tahun lebih muda dibandingin gua, udah diperas sampai 30 juta anjing. Umur 20 tahun gua masih kuliah nggak ada duit sama sekali, man. Oh my god. Yang sehari-hari berjualan di kawasan Jalan Sunan Muria. Lu pasti bakal respect dengar cerita Mas Anan. Jadi ia telah menekuni usaha tersebut selama sekitar 7 bulan sejak lulus SMA dengan tujuan mandiri. Dan menjalankan usahanya, Anan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi gerobak dan payung. Ia biasa berkeliling namun sesekali mangkal di depan Pengadilan Negeri Kudus. Dari aktivitas tersebut, ia mampu menjual sekitar 20 porsi es campur per hari dengan harga 5.000. Otomatis per hari lu bisa dapat kira-kira ya 100.000 lah dari es campur tersebut. Terus kemudian ya didatengin sama orang ya dipalak untuk minta japrem gitu loh. Lu baca sendiri nih. Saya terpikir jualan es campur di sini karena umumnya penjual es campur di sini mangkal di warung tidak keliling. Kata Anan dikutip dari Tribun Jateng. Ya awal mulanya itu diperas oknum ormas. Jadi permasalahan bermula pada awal Ramadan, kira-kira 2 bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu. Saat ada oknum ormas yang meminta uang harian berkisar antara 10.000 hingga 15.000. Aksi pelaku sempat direkam oleh teman Aknan dan kemudian beredar di media sosial. Ya, gue masih belum bisa menemukan video yang kayak gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan semua ada yang emang bisa menemukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tidak lama setelah video tersebut disebar, oknum ormas mendatangi rumah Adnan di Desa Burikan, Kecamatan Kota Kudus untuk mencari tahu pihak yang merekam. Pelaku kemudian meminta uang damai senilai 30 juta dengan dalih mencabut laporan ke polisi. Inilah niatan utama gue ketika pengen ngebahas masalahnya Mas Anan gitu ya. Semoga Mas Anan dapat keadilan yang setinggi-tingginya atas apa yang sedang menimpa beliau. Soalnya 30 juta itu bukan uang yang sedikit. Oke, apalagi buat kita-kita semua yang mungkin gajinya cuma UMR. Oknum tersebut juga mengancam akan melaporkan Anan dan rekannya menggunakan Undang-Undang ITE meski ada kenyataan laporan tersebut tidak pernah ada. Ya. Jadi cuma digertak doang, tapi laporannya kagak ada. Korban sudah setorkan uang. Jadi korban kemudian menyerahkan 5 juta sementara temannya yang merekam video memberinya 15 juta. Di total uang yang diserahkan Anan dan temannya mencapai 20 juta. Anan mengaku tidak mengenal pihak yang diduga melakukan pemerasan. Ia juga mengaku mengalami tekanan akibat ancaman yang diterimanya. Saya kasih uang 5 juta, itu uang dari ibu saya. Saya juga diancam tinggal nama atau penjara. Udah ngancem nyawa bahkan. Ya, luckily pihak polisi itu udah kejar pelakunya. Kapolsek Kudus Kota AKP Subhan mengatakan pihak kepolisian tengah menangani kasus tersebut dan berkomitmen mengusutnya secara menyeluruh karena ini tidak sesederhana yang ada. Kami akan berusaha ungkap semuanya masih dalam tahap pemeriksaan klarifikasi semua pihak, kata Subhan. Menurut dia, penyidik masih mendalami keterangan dan mengumpulkan bukti untuk menentukan pasal yang dapat diterapkan. Tidak hanya satu pasal, tapi ada beberapa yang kami terapkan sesuai aturan yang berlaku. Kami akan koordinasikan dengan kejaksaan. Setelah ada petunjuk dari kejaksaan, kami akan tindak lanjuti prosesnya. Dan terduga pelakunya sampai sekarang masih jadi saksi. Pertanggal nih berita kapan rilis? Oh ya, pertanggal 15 April, which is itu hari ini ketika gue buat video ngopi. Sejauh ini polisi telah memeriksa 5 orang terkait kasus dugaan pemerasan tersebut. Adapun terduga pelaku saat ini masih berstatus sebagai saksi. AKP Subhan menjelaskan penetapan tersangka harus melalui tahapan sesuai ketentuan, di mana polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya rekaman CCTV dan hasil pemeriksaan yang masih terus dilengkapi. Di mana ia menegaskan, polisian tidak akan memberi ruang bagi praktik premanisme di wilayah Kudus dan menghimbau agar tindakan serupa tidak terulang. Karena kami dalam membuat seseorang penetapan tersangka melalui proses yang panjang, tidak seperti aturan yang dulu. Harus ada penetapan, harus ada gelar perkara, dan lain sebagainya. Karena ini sekarang amanat dari undang-undang tidak bisa serta-merta dinaikkan tersangka. Jadi ada tahap prosedur sesuai undang-undang. Jadi begitulah. Ya, informasi terakhir yang beredar terkait adanya fenomena penjual es campur yang diperas sama ormas sampai 30 juta. Masih belum selesai permasalahannya, tapi semoga uang itu bisa balik dan ormas itu bisa ngegantiin gitu ya. Jadi semoga Mas Adnan diberikan keadilan yang sebesar-besarnya dan semoga jualnya laris manis ya. Gong dari semua pembahasan tersebut sebenarnya berita dari Kaltim ini. Jadi kayak seakan-akan orang-orang kan kalau misalnya lihat dari kolom komentar, nih negara nih
kayak memberdayakan ormas dan segala macam gitu ya. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya negara itu memberdayakan ormas. Kalau misalnya pada akhirnya organisasi masyarakat itu ya berguna. Palang Merah Indonesia kalau nggak salah tuh ormas juga nggak sih? Ya pokoknya sebelum jadi institusi, sebelum jadi lembaga gitu ya nggak sih, orang tuh pasti buat organisasi masyarakat dulu. Dan kalau misalnya pada akhirnya lebih banyak manfaatnya dibanding mudorotnya, ya sah-sah aja dong. Kalau misalnya kita punya banyak ormas, permasalahannya adalah ya mungkin karena emang kita sering banget ngeliat berita-berita ormas yang justru oknumnya itu bener-bener meresahkan, jadi terkesan ormas ini terminologi negatif gitu loh. Apalagi setelah rentetan berita-berita yang udah kita lihat bareng-bareng, terus abis itu muncul berita yang kayak gini, ada demo untuk bisa mempertanggungjawabkan bagaimana kinerja dari Gubernur Kaltim gitu ya. Terus tiba-tiba ada surat edaran memanggil ormas di hari yang sama untuk silaturahmi, di mana suratnya itu bocor. Ya, beritanya itu dari kaltimtoday.co dan berita lain dari media Kaltim. Ya, judulnya ratusan ormas dipanggil jelang demo di kantor Gubernur. Kesbangpol Kaltim bantah soal pengkondisian. Ya, jadi gara-gara adanya isu ini, orang-orang yang ingin menggelar demo berpikirnya ini pengen di-clashin nih satu sama lain. Ya, terus habis itu diklarifikasikan lah sama Pemdanya kalau misalkan ini bukan pengkondisian, cuman silaturahmi doang gitu loh. Di mana berita ini mengatakan menjelang demo akbar di kantor Gubernur Kaltim pada 21 April mendatang, mungkin video ngopi ini bakal gue rilis di hari yang sama ketika lagi ada demonya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kaltim memanggil ratusan ormas untuk silaturahmi dan coffee morning. Sebelumnya dalam undangan tersebut, Kesbangpol Kaltim secara khusus mengajak ketua, sekretaris, dan bendahara ormas untuk hadir dalam pertemuan di gedung Olah Bebaya, kantor Gubernur Kaltim hari ini. Surat tersebut bocor ke media sosial dan menuai kritik dari masyarakat. PLT Kepala Kesbangpol Kaltim, Ari Hefranata Livus Sembiring menyampaikan bahwa tujuan undangan tersebut murni untuk berkenalan dan mempererat silaturahmi dengan ormas. Selain itu, pihaknya juga menerima kritik dan masukan ormas sebagai bahan evaluasi untuk pemerintahan provinsi di hari yang sama. Ya, lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa pertemuan ini tidak ada kaitannya menjelang aksi demo akbar yang akan terselenggara di hari Selasa mendatang. Dia tegaskan tidak ada kaitannya, agenda tersebut muncul setelah saya dilantik. Saya sendiri dilantik pada 11 Maret dan setelah itu baru muncul isu mengenai tanggal 21 April. Namun semua itu tidak ada hubungannya dengan pertemuan ini, katanya sih seperti itu. Ia menyadari ada sebagian masyarakat yang merasa tidak difasilitasi atau didengarkan oleh pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah tetap siap menerima segala masukan dan saran dari masyarakat Kalimantan Timur. Kami Provinsi Kaltim tetap membuka diri untuk menerima kritik, saran maupun masukan, di mana ia berpesan kepada para demonstran untuk tetap menjaga penyampaian aspirasi secara baik tanpa ada tindakan anarkis pada tanggal 21 April 2026 nantinya. Sebagai informasi, dalam pertemuan ormas tadi pagi, Gubernur Kaltim rupanya berhalangan hadir secara langsung karena masih ada kesibukan di Jakarta terkait agenda diskusi dengan DPR RI. Jadi begitulah kira-kira topik mengenai kelanjutan kabar ya, dan juga citra ormas di negara kita tercinta. Jadi gimana kabar kalian? Siapa tahu diantarkan semua yang emang anggota ormas yang bersih gitu ya, bisa tolong kasih tahu keluh kesahnya kayak gimana setelah banyak banget oknum-oknum ormas yang meresahkan dan juga ngebuat jelek nama ormas sendiri. Jadi kayaknya itu aja mungkin ya gue. Terima kasih banyak, sehat-sehat buat kita semua. Semoga buat kita yang sekarang sedang menjalani hidup baik-baik saja, tidak tiba-tiba diricukin sama aspek-aspek kehidupan yang seperti ini ya. Sekali lagi thank you banget, sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri, bye-bye.